Oke, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Selamat, sore. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Iya, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Ibu Ira ya. Kemarin kita ketemu ya, Bu, ya, di klinik waktu Ibu mengantar anak sakit ya, Bu, ya? Iya, betul. Mhm. Oke, Bu Ira, eee, ini apa namanya, Bu Ira kemarin, eee, ini nge-chat saya katanya mau ngobrol nih, boleh mungkin ada yang mau Ibu sampaikan atau apa begitu. Silakan Ibu. Iya, gini Bu Fit, saya sebenarnya pengen, sharing ya dengan Bu Fitri, Mhm. pengen ada teman berbagi gitu ya, pengen curhat lah Mhm. ya gitu dengan Bu Fitri, Iya. tentang, eee, kondisi sekolah saya ya, Mhm. gitu. Oh, Iya, gitu. sekarang gitu. Sekarang kan lagi digalakkan budaya mau mengimplementasikan budaya positif di sekolah ya, gitu. Mhm. Beberapa kendala Bu Fitri yang saya hadapi gitu, tapi ya Mmm. memang memang itu kan harus sesuatu Mhm. yang Iya harus, iya. saya Betul. hadapi juga gitu ya. Oh iya, betul betul, Ibu. Nah, Ibu, baik, tujuan yang kita bicarakan nanti ke depannya mungkin, masalah seperti apa yang ingin Ibu selesaikan atau mungkin ada harapan atau target apa mungkin dari pembicaraan kita supaya kita terarah gitu, Ibu? Ya, saya itu ingin ya Bu Fitri ya, Mhm. menemukan solusi gitu ya, bagaimana Mhm. caranya saya bisa, menuntaskan permasalahan yang saya hadapi gitu, tapi saya Mhm. masih kebingungan ya, Bu, ya gitu, Oh, eee, iya. bagaimana cara menerapkan disiplin positif, tapi Mhm. itu harus dimulai dari guru. Biasanya gitu ya, disiplin Mhm. positif kalau ke anak ya udah berjalan gitu, tapi untuk Betul. ke guru itu masih 50%-an lah ya Bu Fitri ya, yang menyadari bahwa, disiplin positif itu harus dimulai dari diri kita gitu. Sementara yang lainnya lebih menekankan ke anak harus disiplin, tetapi saya lihat, di lapangan ya, kenyataannya masih banyak guru-guru yang, eee, tidak menerapkan disiplin positif untuk dirinya sendiri gitu. Saya kan, ingin gitu mengajak mereka untuk bisa membenahi diri gitu ya, Bu, ya, sebagai Mhm. rekan. Apalagi saya kan sekarang, eee, sudah belajar ya di Iya, betul betul, di bergerak CGP, ya, betul. CGP kan kita harus Ibu membudayakan itu ya, betul. gitu. Jadi Jadi Ibu mhm. kebingungan Bu Fit, saya masih Mhm. kebingungan gitu bagaimana sih caranya ketika, saya ingin mengajak mereka, "Hayo mulai dari diri sendiri," gitu kan. Mhm. Walaupun bagaimana juga guru itu kan pemberi contoh ya, model bagi Mhm, muridnya. betul. Kalau modelnya tidak bisa mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu, bagaimana Betul. disiplin positif itu bisa diterapkan kepada muridnya, begitu. Jangan sampai nanti Mhm. ada anggapan, "Ih, guru mah enak, kalau salah nggak dapet sanksi, kalau terlambat nggak dapet sanksi." Sementara Iya, muridnya sendiri harus begini, harus begitu. betul betul. Iya, begitu Bu Fitri. Betul betul sekali Ibu ya. Jadi Ibu ingin menerapkan budaya positif ke anak sudah ya Bu ya, tetapi gurunya yang sebagai, role model gitu ya, yang sebagai contoh yang harusnya menjadi figur untuk ditiru belum melaksanakan itu. Nah, menurut Ibu yang memang terlihat belum diimplementasikan, belum ada budaya positif dari guru itu seperti apa mungkin Ibu? Saya ingin tahu. Misalnya gitu ya, Mhm. dalam, keseharian itu biasanya kalau, masuk biasanya kan kalau ke anak itu kan ada peraturan sekolah yang menyatakan bahwa Mhm. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, harus sudah hadir. Sementara, banyak bapak dan ibu guru yang datang, eee, pas
jadi tidak apa namanya, sebelum 15 menit. Jadi ada di pas banget atau bahkan ada juga yang kesiangan begitu. Terus Mhm. contoh lain, misalnya saat istirahat, istirahat itu kan 20 menit, tapi bisa sampai mulur 30, 40 menit gitu, udah lebih dari, waktunya. Jadi kan kasihan ya, Bu, ya gitu, anak-anak Betul. waktunya terkurangi karena kita Mhm. ngobrol gitu di dalam kelas, di dalam ruang Iya. guru maksudnya, gitu. Betul. Jadi Jadi gitu. mhm, jadi mungkin ya, Bu, ya, secara tidak langsung gitu, guru sudah mengajarkan korupsi waktu ya, Bu, ya, ke anak ya, Bu, seperti Iya, itu. tidak tepat waktu ya. Betul, oke, tidak tepat waktu, betul. Nah, eee, dari tadi kata Ibu ingin mengimplementasikan budaya positif dan memang guru-guru belum melaksanakan, budaya positif yang harusnya ditiru oleh anak. Nah, saya ingin tahu nih, Bu, apa budaya positif menurut Ibu itu seperti apa sih, Bu? Budaya positif itu adalah, budaya ya, sebuah pembiasaan di Mmm, lingkungan kita yang, mengarah untuk menguatkan karakter-karakter baik di, lingkungan sekolah gitu. Nah, mhm, salah satu upayanya kan dengan disiplin positif ya, Bu Fitri ya. mhm Nah, mhm mhm, disiplin positif itu sendiri kan pengertiannya kemampuan untuk mengontrol diri ya gitu, mhm, kemampuan betul, untuk mengontrol diri kita sendiri gitu, karena tidak ada kan yang mengontrol, diri kita selain diri kita betul, sendiri gitu. Kalau kita membiarkan orang lain mengontrol kita, otomatis ya itu emang apa, kita yang memberikan orang mhm, lain peluang untuk masuk mengontrol kita gitu. Nah, betul, eee, itu yang menurut saya kalau disiplin positif itu ya mmm, untuk mengontrol dirinya sendiri gitu secara bebas ya, merdeka tanpa tekanan dari siapapun, mhm, gitu. betul. Iya, jadi kalau tadi memang, apa namanya, bahwa budaya positif itu harus ada dari diri sendiri ya, Bu, ya, harus Iya, dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, betul Ibu seperti itu. Nah, kalau saya, ini nih, apa namanya, mau tahu nih, Bu, ya, eee, mhm, rentang rentang kalau kita kasih rentang nilai gitu ya sekarang, budaya positif yang, Ibu nilai dari guru-guru atau rekan sejawat Ibu, berapa nih nilainya dari 1 sampai 10 Ibu? Biar kita bisa mengukur gitu ya, Ibu, ya, sejauh mana dan harus bagaimana mungkin ke depannya begitu ya, Bu? iya. Paling kalau rentang 1 sampai 10 itu saya memberi nilai 5 ya, Bu, Mmm, gitu. Jadi alasannya 5 kenapa, Ibu? 50% itu sudah, menerapkan budaya positif untuk dirinya sendiri, tapi Mhm. 50%-nya lagi masih ada yang, menerapkan hari ini menerapkan, besok tidak gitu. Jadi Betul masih betul tidak betul. konsisten. Jadi belum konsisten, Ya betul. seperti Ibu. Oh, iya. Nah, kalau Ibu ingin, hal itu bertambah gitu ya, tadi kan 5, kan kita ingin menerapkan, terus kita juga ingin, dalam penerapan budaya positif itu menyeluruh ya, Bu, ya, bukan hanya ke Ya anak betul. saja yang harus kita tekankan. Nah, Ibu bagaimana nih, apa namanya, upaya mungkin dari Ibu supaya dari rentan nilai itu bertambah dan juga ada progres begitu ya? Apa yang ingin Ibu lakukan barangkali? Kalau sekarang di level 5, saya mungkin ingin menaikkan ke level minimal ya, Bu, ya, level 8 Mhm. lah ya. Kalau Ah, 10 kan betul. terlalu muluk Sudah gitu ya, bagus Ibu, tidak iya tidak sudah itu bagus hal yang 8 tidak ya. mungkin ya. Tapi, Mhm saya rasa untuk ke 8 aja dulu gitu. mhm Nah itu kan, memerlukan effort ya dari kita bahwa, eee, kesadaran untuk mendisiplinkan dirinya harus ada begitu. Nah, mhm mungkin langkah-langkah yang saya, akan lakukan, saya akan meminta izin dulu kepada ibu kepala sekolah untuk, mengadakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya gitu Oh, ya. betul betul betul. Jadi biar biar menyamakan dulu persepsi kan di Mhm. antara guru-guru karena selama ini kan, yang ini kalau disiplin teh berarti harus memaksa kepada anak, kalau Iya iya tidak iya. ada hukuman, menerapkan,
hukuman gitu. Jadi ketika saya mendiseminasikan, budaya positif yang harus diimplementasikan di sekolah, tapi harus dengan, cara-cara yang tepat gitu supaya nanti Betul. berhasil gitu, Bu, dan Mhm. dapat diregenerasi karena apa, eee, penerapan disiplin positif itu kan tidak, bisa serta-merta ya gitu, Mhm. harus berproses. Nah, ketika kita, memulai dari sekarang, mungkin nanti kita bisa meregenerasi ke, rekan-rekan guru yang Bukan. lainnya gitu. Iya, itu Oh. mungkin yang pertama, Bu Fit. Oh gitu, itu jadi mungkin rencana yang ingin Ibu lakukan begitu. Nah, Iya, berarti indikator dari budaya positif itu sendiri gitu ya, kalau, yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan berarti, eee, rekan-rekan yang belum melaksanakan budaya positif itu bisa jadi karena miskonsepsi bisa jadi gitu, betul betul eee, betul. Terima karena kasih. memang karena memang tidak ada kesepahaman gitu ya, kesepakatan Iya, harus seperti apa. Nah, apabila bisa gini, kalau, dengan implementasi itu atau ada apa, diseminasi itu nanti misal, kurang berjalan dengan baik begitu ya, atau mungkin ada kendala, barangkali Ibu ada solusi lain begitu, untuk bisa menyamakan konsep dari budaya positif supaya secara menyeluruh begitu Ibu, barangkali Ibu? iya betul Bu Fitri, betul sekali masukannya. Apa yang memancing saya gitu ya, supaya saya bisa berpikir lagi, "Oh iya kalau Mmm, diseminasi aja ternyata tidak cukup." Nah, betul betul. ketika setelah diseminasi tentunya kita akan membuat rencana tindak lanjut ya Bu Fitri ya. Mhm. Eee, Rencana tindak lanjut itu untuk apa? Supaya kita konsisten dan menerapkan gitu. Nah, biasanya kalau Mmm. di sekolah saya kan itu ada 18 kelas ya, Bu, untuk, 6 rombel gitu ya, satu Mhm. 6 kelas sampai, di atasnya 6 kelas semuanya. Nah, paling, saya akan menerapkan atau akan membuat rencana tindak lanjut untuk per rombel. Nanti saya akan berkoordinasi dengan koordinator wali kelas dari rombel 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Itu nanti, akan mengukur ketercapaiannya atau paling tidak kita bisa melihat progres dari sana begitu. Jadi memang kalau tanpa rencana tindak lanjut itu, eee, diseminasi itu ya sudah begitu aja gitu, cuma menyampaikan saja. Ya, Tidak lengkap ya, diabaikan, betul. Iya pasti akan diabaikan, akan lupa dan akan mungkin hanya sebuah iya, workshop sesaat yang tidak bisa diimplementasikan. iya, Oh begitu. Jadi selain dari diseminasi, Ibu juga mungkin ada, aksi yang iya, lain begitu betul ya betul, untuk, permasalahan Ibu sendiri dengan, iya, rencana rencana tindak tindak lanjut, lanjut. betul. Nah, mungkin menurut Ibu, dari tadi yang telah Ibu sampaikan begitu ya, dari kedua, aksi yang ingin Ibu laksanakan, solusi yang telah Ibu kemukakan sendiri. Nah, prioritas yang ingin Ibu lakukan ini yang mana barangkali? Yang bisa dijadikan, "Ah, kayaknya ini dulu deh," begitu, atau, Kalau eee heeh, coba? mengukur skala prioritas ya Bu Fit ya. Iya, betul. Jadi, yang pertama saya akan diseminasi kan gitu ya, Mhm, mendiseminasikan, karena saya yakin kalau ibu kepala sekolah itu pasti akan memberikan, izin dan akan mengkondisikan waktu yang tepat untuk diseminasi biasanya mhm. kalau kita yang meminta itu akan lebih difasilitasi gitu, karena kita Ah, ingin betul betul. mendiseminasikan apa yang kita dapatkan gitu. Kemudian Oh, setelah itu ya, setelah itu langsung, saya akan, eee, beralih ke rencana tindak lanjut. Jadi rangkaian 2 solusi yang mungkin saya bisa lakukan itu bisa berkelanjutan gitu Bu Fit, jadi tidak dilepas. Jadi setelah diseminasi saya akan rencana tindak lanjut, kebetulan kan tahun ajaran baru nih ya Bu Fitri ya, gitu. mhm, betul betul. Akan mengajak rekan-rekan saya untuk membuat keyakinan kelas, terus mempraktikkannya bersama anak-anak gitu. Dengan Mhm, demikian juga kan kesepakatan kelas itu, antara guru dengan murid kan gitu. Jadi mau tidak mau gurunya juga harus, mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Karena yang mhm. membuat
bukan hanya murid, tapi bersama-sama dengan guru. Jadi ketika guru menerapkan, harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti gurunya harus datang. Terus, harus tepat waktu, misalnya harus tepat waktu. Itu harapan yang ingin saya capai gitu, Bu Fit. Langkah pertamanya mungkin itu, terus langkah-langkah RTL-nya nanti, ingin saya buat dengan sejelas mungkin sih ya, Bu Fitri ya, biar saya bisa melihat, ini sampai mana nih perkembangan gitu. Betul betul, karena ini juga untuk kepentingan bersama, kepentingan sekolah juga ya, Bu, ya. Nah, barangkali Ibu dari rencana yang telah tadi Ibu kemukakan, apakah Ibu mungkin akan meminta bantuan orang lain kah? Atau mungkin Ibu akan, "Saya coba deh ke kepala sekolah sendiri untuk bisa berkonsultasi," atau bagaimana barangkali Ibu? Oh iya, jadi, begini Bu Fitri, kalau untuk kepala sekolah biasanya kita itu, eee, apa ya, kalau ada kesempatan untuk menyampaikan hal misalkan, "Bu, saya minta buat diseminasi apa yang saya peroleh." Saya menyampaikan dulu rencana tindak lanjut dari, eee, hasil saya belajar, dari CGP misalnya saya membuat jurnal kan, "Bu, ini saya Oh belajar iya. ini ya, saya belajar ini, jadi saya ingin mendiseminasikan dengan alasan begini." Nanti setelah disepakati, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru gitu, Bu, karena saya ingin mengajak gitu, saya ingin mengajak mereka juga, eee, apa ya, bertanggung jawab terhadap nanti rencana tindak lanjutnya. Jadi, apa ya, diseminasinya itu mungkin di sumbernya kalau saya disiplin positifnya, kemudian ada rekan saya yang sudah workshop yang lain, jadi dikolaborasikan begitu, Bu Fitri. Begitu. Halo Bu Fit. Halo, Ibu, saya yang nge-freeze ya? Iya, tiba-tiba Oh. jadi Pantesan, oke, baik Ibu, berarti memang kita ingin, mengimplementasikan ya Bu ya, ingin menyampaikan Iya, dari apa yang telah kita dapatkan supaya nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bu ya. Nah, betul. setelah tadi saya mendengar dari rencana aksi Ibu yang memang ada ya prioritas dan juga memang terstruktur ya Bu ya, dari mulai diseminasi, lalu tadi mau lanjut ke RTL. Nah, kalau setelah tadi Ibu ungkapkan, apakah dengan rentan nilai yang tadi Ibu inginkan, angka 8 ya Bu ya, tadi perubahannya Ya, dari 5 ke betul. 8, apakah mungkin, akan berhasil atau, diupayakan, keberhasilannya untuk mencapai target atau bagaimana Ibu? Saya yakin kalau nilai 8 itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk dicapai kalau nilai 8 gitu Mhm. ya. Nah, Cuman sudah optimis saya Ibu. harus optimis ya Bu ya, karena kita, Betul eee, betul, merupakan semangat dari apa yang heeh, akan kita lakukan gitu. iya, Nah, betul kalau betul betul. misalnya tadi kan saya udah menerapkan minimal dari yang ingin saya raih ya Bu ya, gitu. Betul, Kalau misalnya 10 kan terlalu, apa ya, untuk langkah lalu pertama hiperbola juga gitu ya terlalu ya? tinggi ya Bu Mhm Fitri ya. Saya mhm, bukan takut sih untuk mencapainya bukan, cuman mhm, saya bertahap dulu gitu Bu Fit ya, betul, inginnya menerapkan langkahnya step by mhm step gitu ketika, "Oh 8 udah dicapai, yuk kita mhm, lanjutkan lagi," gitu. Mungkin mmm. selanjutnya seperti itu Fitri Oh gitu. iya, jadi Iya, kita untuk melakukan hal baik kita harus memang optimis, harus harus, betul, bersifat apa ya, harus apa, melaju terus gitu ya, lakukan terus karena kita ingin berbagi praktik baik juga ya, Bu, ya. Terus, betul. eee dalam tadi yang Ibu katakan untuk ke-10 mungkin hiperbola, kalau memang hal baik memang tidak hiperbola, tapi pepatah mengatakan alon-alon asal kelakon ya, Bu, ya, Ah, yang betul penting gitu ya. semuanya menjadi budaya, Iya. menjadi kebiasaan ya, Bu, ya? Iya betul. Jadi, ya karena kan ini merupakan, satu proses yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan ya, Bu, ya. Mhm, Jadi betul. saya inginnya step by step aja gitu. Jadi ketika kita sudah sama dulu persepsinya tentang disiplin positif Mhm, itu, jadi akan lebih mudah menerapkan langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu kan yang ingin saya capai, mendisiplinkan dulu
diri dari gurunya gitu ya, tapi saya ingin Mhm. dengan kesadaran karena kan kalau orang dewasa langsung ya apa, "Ini Ibu gini gini Dikasih gini," iya, pasti akan akan ada lebih ketersinggungan ya Bu Fitri betul ya, betul gitu betul kan. betul betul. Kita orang dewasa kadang-kadang suka sensitif ya gitu. Sensitifnya luar biasa Ibu, Iya, betul, makanya mhm, saya ingin mengajak tapi dengan menyadarkan mereka, ini loh disiplin mhm, positif, ini loh seharusnya posisi kita sebagai guru itu idealnya seperti mhm, apa, gitu. mhm, Terus, dijiwai oleh, semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya yang, mhm. 3 itu kan gitu, Betul yang betul betul betul. Ingarsusung Tulodo, Iya. Dia Mangkunkarsa, terus, Tuturi Ingmar Handayani. Samangun iya, Tutui Handayani, Ya betul. jangan hanya jadi, semboyan tapi harus, Semboyan, dijalankan saya diimplementasikan, kepengennya seperti dilaksanakan. itu. Betul Ibu Betul Fitri. Ibu, betul sekali Ibu. Nah, Iya, eee, luar biasa sekali ya Ibu dari tadi permasalahan Ibu sungguh memang, mulia ketika Ibu ingin membudayakan, mengimplementasikan apa yang Ibu, sudah dapatkan. Nah, dari percakapan kita nih, yang didapat apa Ibu? Barangkali Ibu merasakan, oh sudah merasa apa, bagaimana begitu barangkali Ibu? saya dari percakapan ini alhamdulillah Bu Fitri terima kasih sekali ya saya Mmm, sama-sama Ibu. seakan-akan, mempunyai kekuatan gitu bahwa apa yang saya lakukan itu, eee, akan, berdampak baik. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu memang, sudah tepat begitu. Jadi, Mhm, solusi tadi yang saya, eee, kemukakan dengan Ibu ya, yang saya sharing-kan tadi, saya mhm. inginnya itu, eee, apa ya, saya yakini itu pasti berhasil begitu. Oh, nah, Langkah-langkahnya sudah berat tepat. Jadi mhm. alhamdulillah heeh, gitu Bu Fitri. Betul, jadi merasa plong ya, Bu, ya. Jadi, Iya, apa yang menjadi beban sudah bisa berbagi dengan yang lain. Nah, tadi Ibu sudah merasakan plong, sudah hampir sudah optimis begitu ya. Nah, pelaksanaannya barangkali kapan nih Ibu ingin melaksanakan untuk, bisa dari tadi yang Ibu rencanakan barangkali? oh iya. Kebetulan ini kan awal, ajaran baru ya Bu ya, tahun ajaran baru. Mhm, Nah, Eee, di pembinaan awal tahun itu saya akan mendiseminasikan tentang, materi disiplin positif ini, budaya positif melalui disiplin positif ini. Kemudian setelah itu, tindak lanjutnya itu kan, akan terus berjalan ya, Bu, ya, gitu. Jadi kita saling kayak seperti membuat kesepakatan kelas itu kan pasti di awal ketika anak-anak mmm, masuk, kita pasti betul akan betul. iya, karena, kenapa saya mengambil izin untuk mendiseminasikan di awal pembinaan awal tahun, karena memang Mhm. itu adalah kegiatan rutin yang biasa kita lakukan dan itu pasti gitu akan ada dan dihadiri oleh semua guru gitu, Bu Fit, begitu. Oh iya, betul sekali Ibu ya. Jadi, ingin segera dilaksanakan dan memang sekarang momen yang pas ya Bu ya, untuk kita bisa mengimplementasikan, Betul, melaksanakan apa yang Ibu harapkan. Oke, nah baik Ibu, alhamdulillah ya dari, percakapan kita tadi apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu, menjadi target untuk kedepannya semoga bisa dilaksanakan di angka yang ke-8 tadi Ibu ya, dari yang ke-5 lalu, eee apa namanya, semoga budaya positif yang ingin Ibu capai bisa secara menyeluruh dan juga bisa bersama-sama menjadi, apa namanya, sebagai pelopor untuk mencetuskan budaya positif di lingkungan sekolah di tingkat kecamatan mungkin Ibu dan bahkan di, kabupaten atau lebih jauhnya lagi bisa menjadi sekolah model ya Bu ya untuk menciptakan budaya positif. Baik Ibu, terima amin. kasih untuk waktunya dan saya Sama-sama hanya Bu sedikit Fitri. membantu, meluapkan gitu ya beban dari yang Ibu dapatkan. Semoga Sangat bermanfaat membantu Bu ya. Bu Fitri, terima Ya, kasih.
Iya, Sama-sama saya Ibu, terima jadi kasih. lebih, kuat untuk yakin gitu untuk melangkah. Harus yakin karena Ibu sedang melaksanakan hal baik, praktik Iya, baik, hal iya positif. iya iya. Semangat Ibu, salam untuk keluarga. Semangat Ibu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ira. Iya, selamat Alhamdulillah. sore Bu Fitri. Selamat sore Ibu Ira. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Bu. Iya, alhamdulillah. Gimana Bu Fitri kabarnya hari ini? Iya alhamdulillah baik, cuman ya ada sedikit permasalahan sih Bu. Oh iya bener. Mhm, Jadi kemarin waktu kita ketemu ya Bu Fitri ya, mhm gitu mhm. Ibu seakan-akan oh pengen curhat gitu ya. Betul, Makanya cuman sekarang momennya nggak pas gitu Ibu, iya betul gitu. Jadi kita ingin suasananya yang enak, yang enak, nyaman santai, betul betul Ibu, ketika kita sudah selesai ya, melaksanakan aktivitas, ya di sela-sela waktu luang kita bisa mhm. ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Fitri ya, gitu. Iya Ibu, betul. Terima kasih Ibu atas Iya waktunya, iya gitu. Jadi Bu Fitri, apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Iya Ibu, sebelumnya saya terima kasih banget Ibu, saya ingin curhat sekarang waktunya sudah tiba. Ya. Begini Ibu, saya tuh ada masalah di sekolah saya, di, Iya, kelas saya gitu tepatnya. mhm, Saya kan ngajar kelas 6 ya Bu ya. ya, Terus ada satu murid yang memang mungkin karena broken home ya Bu ya, jadi ya, dia seolah-olah belajar itu bukan menjadi haknya dia, tidak menjadi, kewajiban untuk saya menuntut ilmu, sehingga ketika dalam, pelaksanaannya dia tidak full dalam jangankan 1 minggu, ketika masuk saja dia baru masuk di minggu keempat kalau nggak salah, di minggu keempat, iya iya iya, pas masuk begitu. Berarti kan ya, udah molor 4 minggu ya, Bu, 4 ya. minggu, iya, Terus konsentrasinya pun agak gimana ya, nggak fokus, iya, terus, apa namanya, dia kurang kurang bersemangat aja, Bu, dalam belajar gitu, dalam menuntut iya, ilmu gitu. iya. Oh gitu ya. Jadi ini permasalahannya ada di kelasnya Ibu ya? Betul, di Gitu. kelas, Ibu, di murid Mhm. saya. Murid Ibu itu, kira-kira sudah lama dari pertama masuk berarti ya? Ini kan ajaran baru ya Bu Fitri ya? Iya, Dari dari awal ya, Dari dari awal pertama kalau diagnosanya sih kalau saya kan, ketika kita ya, mengajar di kelas baru kita kan selalu, mhm, mengidentifikasi nih dan tanya-tanya ke betul, guru sebelumnya, ini, mhm, apa namanya, bagaimana, terus ada juga masukan atau ada berita dari guru yang sebelumnya, katanya sebelumnya, ada anak ini yang memang jarang sekolah, bahkan iya. dia, dalam 1 tahun ini kalau dihitung-hitung hanya 50% dia masuk. Coba bayangkan Ibu. Oh, Oh iya berarti iya iya iya. itu berarti saya sudah disuguhkan dengan masalah yang memang menurut saya ini luar biasa sekali, Ibu. Karena Iya iya, gini, ini kan kelas 6 itu iya, adalah istilahnya, tonggak, kelulusan atau jadi ukuran dia bisa lulus atau enggak atau iya iya, apa ya, selangkah lagi dia bisa menuju ke gerbang kelulusan untuk mencapai ke tingkat selanjutnya. Nah, minimal dengan dia bisa dikasih pemahaman begitu atau seperti apa begitu. Jadi, eee, saya ini berharap kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya bisa segera diselesaikan begitu Ibu di anak oke, ini. iya, heeh. Itu berarti udah dari tahun-tahun sebelumnya ya Bu Iya, Fitri ya? Kalau saya dengar dari Ibu tadi, berarti udah dari kelas sebelumnya juga dia sudah jarang masuk ya dan jarang masuk menunjukkan gejala-gejala seperti yang Ibu Fitri tadi betul Ibu, bilang ya Bu Fitri ya, gitu. mhm. Nah, jadi apa itu berpengaruh tidak Bu Fitri terhadap teman-temannya di kelas Ibu? Sangat berpengaruh Mhm, ketika kadang-kadang memang teman-teman bukan dia mau mengikuti perilakunya si anak ini begitu ya, tapi, iya, "Ibu, ini udah nggak sekolah lagi, Ibu kita tengok yuk, Ibu apa, Ibu," segala macam. Jadi dorongan untuk bisa membangkitkan, semangat si anak tersebut begitu yang menjadi, apa namanya,
bukan permasalahan ya, yang teman-temannya, lakukan begitu ya. Jadi bukan bukan ke hal negatif dan kalau pengaruhnya mungkin lebih kepada apa ya, ketika anak itu masuk gitu ya, Mhm. saya harus bisa memberikan, eee, pembelajaran susulan begitu karena memang banyak ketertinggalan sekali di pelajaran, di materi pelajaran dan ke anak-anak itu, dia lebih kepada kalau kita tidak ada reaksi atau apa, mereka merasa, "Ah, ibu mah gini-gini." Nah, itu mungkin jadi, pengaruh, negatif dari, lingkungan Iya. anak-anak ini gitu. Heeh. Jadi vibe-nya itu negatif ya, Bu, ya, untuk ke yang lain. Betul betul. Menimbulkan juga mungkin rasa jealous ya, Bu, ya, ke Betul, bisa jadi teman-temannya. Iya. mhm. Memang ya, Bu, ya, kalau ada permasalahan seperti itu kita sebagai guru pasti akan kerepotan, saya merasakan lah ya apa yang Ibu Fitri hadapi Mhm ini, mhm. ajaran baru dihadapkan dengan permasalahan yang, satu tapi bisa berpengaruh gitu ya, gitu. Mhm Nah, mhm. kira-kira nih Bu Fit ya, gitu, apa sih yang bisa, Bu Fitri lakukan ya untuk dapat, membantu anak itu keluar dari permasalahannya? Karena kan anak itu mungkin lagi bermasalahnya seperti yang tadi Bu Fitri Iya, bilang kan dia itu anak broken home, Bu. banget ya Bu Fit ya, Mhm. terus, sering bolos. Nah, kira-kira yang akan Bu Fitri lakukan untuk membuat anak itu keluar dari semua permasalahannya tadi, apa ya kira-kira Bu? Mungkin saya mau mencoba, mendekati dia secara personal dan Ya, secara emosional karena kebetulan dia itu anak yang broken home, ya. ibunya, kerja di luar kota, Bu terus Rina sudah selesai di room-nya? terus, Ya, ayahnya baik. terus, Baik, saya hentikan dulu ya, berarti, terus, di ibunya room Bu Rina saya stop terus dulu ayahnya ya. juga memang saya belum pernah melihat, saya belum pernah tahu ayahnya seperti apa, sehingga memang salah satu akibat dari Ya, ketidakkonsentrasian dia untuk belajar, ya, tidak menjadi khusus belajar itu mungkin dari broken home itu ya, sendiri ya, Bu, ya, tidak ada ya, tidak perhatian dari apa-apa Bu orang Rina. tuanya Ya, begitu. Terus, oke. Saya coba selain stop dulu saya ya yang kelompok Bu Rina. Selain saya mau mencoba, dengan pendekatan personal gitu ya, emosional juga, saya ingin pendekatan kepada, orang tua ibu gitu, walinya Iya, begitu. betul. Barangkali walinya bisa membantu untuk bisa memberikan semangat begitu, memberikan support bahwa pendidikan di 9 tahun, ajar itu memang sangat penting dan wajib adanya begitu, sehingga Betul si betul. walinya pun bisa sama-sama mementingkan bahwa untuk sekarang fokus dulu belajar, fokus dulu Iya memberikan semangat kepada anak tersebut begitu, Ibu. iya iya, Iya, iya betul. Jadi Ibu selain, melakukan pendekatan kepada anak, juga akan melakukan pendekatan dengan orang tua. Bagus sekali itu Ibu. Jadi dua-duanya bisa sinkron ya Bu ya, gitu. betul betul betul. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu ya, harapan Ibu ketika Ibu sudah melakukan langkah-langkah seperti yang tadi Ibu, utarakan kepada saya ya gitu. Mhm Kira-kira harapan Ibu untuk, dapat meningkatkan, minat belajar ya, mhm. kerajinan, antusiasme murid gitu ya, murid Ibu, terhadap kegiatan sekolah atau terhadap, pembelajaran gitu ya. Kira-kira Ibu yang ingin diterapkan itu dari rentang berapa sampai ke rentang berapa gitu maksud Oke, saya? betul. Kalau harapan dia untuk belajar mungkin, saya mau dia, mmm, Bu Erva dan Bu punya Yuni kalau Punya sudah keinginan selesai boleh untuk masuk ke room semangat utama ya. belajar, punya keinginan untuk dia bisa berangkat sekolah saja dulu. Mungkin kalau dikasih rentan 7 aja dulu cukup, Ibu, karena untuk hasil belajar, untuk, konsentrasi dalam belajar itu mungkin nanti bisa disesuaikan dengan adanya sosialisasi dengan teman-temannya ketika dia mendapatkan kenyamanan di kelas bersama teman-teman bahwa, oh ternyata sekolah tuh asik gitu ya, bukan berarti kita hanya menerima pelajaran, mengerjakan tidak dulu seperti itu, tapi minimal dengan dia bisa
menggugahkan dulu jiwanya, raganya untuk bisa Betul. berangkat sekolah, Iya. itu dulu yang penting. Jadi Kita nilai dulu pun tunggu saya yang cukup masih aktif itu 3 Betul. room lagi ya, Ya, kita tunggu. jadi memang betul sekali langkah-langkah tadi yang Ibu utarakan itu saya juga setuju ya Bu Putri ya gitu. Iya iya. Dengan begitu mungkin nanti solusinya itu akan terarah ya Bu Fitri ya. Betul Seperti betul yang Ibu, tadi mhm. bilang dengan pendekatan interpersonal, dengan kemudian ke orang tuanya ya, dan ditingkatkannya ada prioritas utama gitu ya Bu Fitri ya. Betul 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 Gitu. Ibu. Jadi dengan dulu sekolahnya, lain-lain nanti bisa mengikuti gitu ya Bu Fitri ya? Iya, betul Iya. betul Ibu, betul sekali. Iya, saya juga merasa apa yang solusi yang Ibu tadi katakan kepada saya itu udah tepat Bu Fitri ya gitu. Jadi bisa Oh boleh saya, merangkul berarti saya stopkan keseluruhan dulu ya, gitu ya. nanti saya di-end-kan dulu, saya Masalah stop yang dulu tadi recordingnya ada ya. pada anak itu bisa diminta Oh iya, atau baik. mungkin nanti Saya kita stopkan akan dulu embangkan recordingnya ya lah Bu ya. Bu Fitri. Saya stopkan dulu recordingnya, nanti saya tutup ya room Ibu ya. Sebentar. Ya, silakan Bu Ira. Iya. Jadi Bu Fitri kira-kira nih ya setelah tadi apa yang solusi-solusi tadi, Berarti kira-kira tinggal 2 room bagaimana lagi nih nih yang terakhir masih gitu ya yang langkah-langkah aktif terakhir ya, apa room yang Bu akan Nurlela dan Bu Lana, juga room lakukan Bu Ira ya dengan Bu Fitri. meninjau Kita keberlangsungan tunggu saja ya dia sampai ini kalau saya sudah akan selalu selesai semangat baru nih kita gitu ya mulai. sekolah gitu Ya. kan. Saya Oke. akan mengikuti gitu. Nah ini sebagai komitmen lah antara ibu dengan anak tersebut Anak, dan orang betul. tuanya. Gitu. Oke, karena mungkin ini bukan permasalahan yang mudah juga, ini juga perlu kolaboratif antara anak, saya juga dengan walinya sendiri untuk upaya pencapaian harapan saya tadi. Saya akan coba mengajak si anak berbicara, bisa saja si anak itu mungkin punya permasalahan yang memang dia tidak bisa ungkapkan gitu secara penuh kepada walinya, sehingga dari masalah itu tidak ada solusi yang dia dapatkan begitu. Nah mungkin selain berbicara juga nanti saya akan coba kemukakan yang penting kamu sekarang di kelas akhir, di jenjang akhir, di tahapan akhir di kelas 6, yang penting kamu sekolah aja dulu, hadir aja dulu begitu ya, supaya tidak sia-sia pencapaian kamu dari kelas 1 sampai kelas Lana juga sudah selesai gitu, ya. Ibu. Saya Jadi stopkan dulu Bu Lana. berusaha untuk memberikan support penuh kepada dia dan untuk belajar mungkin kita sambil sambil dia sekolah, sambil dia ke kelas untuk bisa belajar fokus, bisa saya akan upayakan hal-hal lain lah Bu. Yang penting anak harus belajar, anak harus bisa berangkat dulu ke sekolah begitu Ibu. Betul Bu Fitri ya. Jadi tadi solusi-solusi yang Ibu Fitri kemukakan itu sudah luar biasa ya Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Semoga semuanya bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang Bu Fitri satu room lagi ya. Yang ingin dicapai begitu ya Bu Fitri ya. Betul. Saya harap obrolan kita kali ini kita memberikan manfaat ya buat Bu Fitri dan sangat juga bermanfaat sekali Bu. Dan juga untuk saya juga sebagai sharing ya pengalaman gitu. Nanti kalau saya menghadapi masalah yang sama dengan Bu Fitri, mungkin nanti saya akan menerapkan hal yang sama begitu ya Bu Fitri ya gitu. Betul Ibu. Saya harap Bu Fitri tetap semangat ya. Harus semangat. Mendampingi muridnya dan insya Allah kita semua akan berhasil ya karena kita pendidik ya Bu Fitri ya. Betul. Gitu, ya, jadi harus lebih semangat daripada siswanya ya. Terima kasih banyak Bu Fitri. Saya sudah hari ini sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Kemarin ya ketika saya bertemu dengan Bu Fitri, ya besok Bu ya saya menghubungi
Betul. janji saya sudah tertunaikan. Iya. Mudah-mudahan dengan obrolan kali ini kita ibu terutama dapat mempunyai solusi-solusi ya untuk Iya. permasalahan yang tadi Ibu hadapi. Betul Intinya Ibu, sama-sama. terima Saya juga kasih. saya juga berterima kasih ketika Ibu sudah meluangkan waktu, beban saya, permasalahan saya bisa diselesaikan secara bersama-sama ya Bu ya, kalau Iya, sharing gitu. iya. Padahal tadi saya berpikir seperti apa, ternyata kita sharing bisa lebih, mudah gitu untuk mencairkan Iya, solusinya iya. gitu ya, mencarikan Iya. Terima kasih banyak Bu Sama-sama Fitri. Ibu, Mungkin nanti, sama-sama. selanjutnya ya kita minggu depan kita berbincang-bincang lagi ya. Saya juga Siap. penasaran nih bagaimana sih perkembangan si siswa tersebut ya, gitu. Siap Ibu, Terima baik kasih saya banyak Bu tunggu. Fitri. Iya Ibu, Selamat sama-sama. sore. Oke, Assalamualaikum selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya.